بالمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita sekalian masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, keislaman dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu semua kita pergunakan untuk berusaha taat dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila akhir zaman. Kemudian daripada itu mari kita bersama-sama kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti kita melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang dan menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita menyebarkan dan menebarkan ajaran Islam, kita sekalian sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya sudah mengajari kita tata cara kita mendakwahkan Islam itu sendiri, dan bagaimana kita menebarkan dan menyebarkan Islam yang sangat luar biasa ini. Kalau kita salah-salah mengambil cara dan tata cara, akhirnya Islam hanya dapat cemoohan, hanya dapat fitnahan, tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi kalau kita mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita sebagai penerus perjuangan beliau akan membawa Islam yang sangat luar biasa, Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih, Islam yang luhur dan tidak ada sesuatu yang bisa membandinginya. Sebaliknya, ketika kita salah, maka secara keseluruhan umat Islam
yang ada di seluruh dunia ini akan menjadi salah dan akan disalahkan oleh pengikut-pengikut agama yang lain. Allah mengajarkan kepada kita lewat salah satu ayatnya, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan menggunakan kebijaksanaan, dengan menggunakan hikmah dan menggunakan nasihat-nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh kita semua adu argumentasi, akan tetapi adu argumentasi tersebut tidak membawa permusuhan dan perpecahan, akan tetapi akan membawa kebaikan dan kebaikan. Allah mengajarkan kepada kita yang pertama, bil hikmah. Ini banyak dicontohkan oleh ulama-ulama kita, penyebar-penyebar Islam, khususnya di Indonesia dan pada umumnya di seluruh dunia. Penyebar-penyebar Islam zaman dahulu, kalau tidak menggunakan kebijaksanaan, kalau tidak bijaksana, maka mungkin kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mungkin belum beragama Islam dan melaksanakan syariat Islam yang benar. Hanya jasa-jasa beliaulah kita sekarang bisa menikmati Islam. Hanya dengan jasa-jasa beliaulah kita sekalian bisa mengatakan Islam ini, Islam itu. Akan tetapi dengan tanpa jasa-jasa beliau, mungkin kita sekalian sampai pada saat ini kita sekalian belum beragama Islam. Dengan bijaksanaan beliau yang diajarkan kepada kita sampai sekarang, penyebar-penyebar Islam zaman dahulu sampai penyebar-penyebar Islam zaman sekarang, kebijaksanaannya adalah bijaksana yang sangat luar biasa. Satu contoh, ada seorang waliullah yang merupakan salah satu dari wali 9. Contohnya Raden Ja'far Shadiq. Beliau adalah salah satu wali 9 yang terkenal dengan panggilan Sunan Kudus. Beliau mengajarkan kepada kita, akan tetapi beliau toleransinya sangat dijunjung tinggi. Karena pada waktu itu Islam belum banyak menyebar. Banyak orang yang Hindu Buddha, yang mereka semua yang mereka sembah adalah sapi. Beliau mengajarkan kepada kita agar supaya kita semua jangan menyembelih sapi untuk kurban, karena itu adalah sesembahan mereka. Lalu apa yang untuk kurban? Beliau mengajarkan kepada kita untuk menyembelih kurban, yang disembelih adalah hewan kerbau. Dan itu sampai sekarang berjalan. Untuk apa? Menjaga agar supaya umat-umat yang menyembah sapi pada waktu itu tidak tersinggung, tidak sakit hati, yang pada akhirnya mereka semua mengikuti ajaran-ajaran Islam sampai pada saat ini. Kalau tanpa kebijaksanaan beliau di tempat itu, mungkin pada saat ini tidak mayoritas agama Islam, akan tetapi mayoritas agama yang lain. Inilah salah satu contoh kebijaksanaan yang diajarkan oleh beliau-beliau yang sangat luar biasa untuk mengambil satu hukum, untuk menentukan satu hukum, akan tetapi tidak menyakiti dan tidak menyinggung umat yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan
diteruskan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sangat luar biasa. Santri-santri beliau meneruskan perjuangan-perjuangan beliau dengan salah satu slogan, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa kedamaian, Islam yang akan membawa ketentraman, tidak membawa kehancuran dan perpecahan. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita, mungkin ini yang dipakai dalil oleh Sunan Kudus tadi. Kalau kita berbeda faham dengan umat Islam yang lain, dengan satu kelompok Islam yang lain, Allah mengajarkan kepada kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami adalah amalan dan perbuatan kami, dan akan kami pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian adalah amalan dan perbuatan kalian. Silahkan sampeyan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara kita sesama Islam, seandainya beda memahami satu ayat, beda memahami satu hadis, jangan sampai itu semua menjadi perpecahan dan perpecahan. Kalau umat Islam itu bersatu, walaupun berbeda faham untuk memahami ayat suci Al-Quran, karena ayat suci Al-Quran adalah ayat yang universal, ditafsirkan pakai tafsir apapun juga bisa. Kalau kita semua tidak memahami, akhirnya apa? Terjadilah kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok, bahkan kelompok-kelompok Islam itu saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan apabila beda agama, satu lingkungan, ada Nasrani, ada Islam, ada Katolik dan lain sebagainya, bagaimana sikap orang Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengajarkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah amalan kalian, agama kalian, dan bagi kami adalah agama kami. Ini adalah ajaran Islam yang sangat luar biasa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang sangat luar biasa yang membawa keselamatan dan keselamatan. Dan kalau kita kembalikan Islam, kalimat Islam diambil dari aslama yuslimu islaman, artinya menyelamatkan. Kalau diri kita mengaku sebagai umat Islam, seharusnya kita semua harus punya satu pedoman, saya adalah orang Islam, harus bisa menyelamatkan baik keluarga kita, tetangga, lingkungan kita, negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak kita yang menyelamatkan negara kita, siapa yang akan menyelamatkan? Kalau tidak kita sebagai bangsa Indonesia yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada warga dan negara yang lain yang akan menyenangi, yang akan memajukan negara kita, kecuali kita sendiri-sendiri ini yang punya tanggung jawab, yang diberi warisan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas agama Islam. Masih kurang apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ibarat secuil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini. Tiap hari kita merasakan panas matahari, tiap hari kita merasakan malam hari. Bahkan apapun yang kita tanam di bumi yang kita pijak hari-hari ini,
pasti akan tumbuh dengan subur. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, gemercik airnya. Inilah gambaran-gambaran kecil dari gambaran surga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sekalian. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, sebagai mayoritas yang beragama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak seharusnya kita menghancurkan agama yang lain, akan tetapi kita sekalian perlu untuk menanamkan keislaman agar supaya keislaman bisa merasuk pada diri kita, sehingga kita sekalian bisa menyelamatkan umat-umat yang lainnya, dan kita sekalian bisa menunjukkan kepada agama-agama yang lain bahwa Islam itu seperti ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan dalam khutbah singkat pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, ada barokahnya, sehingga kita sekalian pelan akan tetapi pasti akan bisa menjadi penyelamat, akan bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari kehancuran-kehancuran. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل وما محل ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد